Selamat pagi, bersama saya Cindy Raja. Mari awali aktivitas dan pelayanan Anda sepanjang hari ini melalui renungan pagi dengan tema agama yang bersinar, yang akan menyuguhkan kepada kita suatu cara yang lebih baik, menyingkapkan kepada kita suatu kehidupan yang lebih sederhana dan lebih manis. Kita akan penuh dengan kegembiraan dan kesukaan, bersinar, menyinarkan kasih-Nya dimanapun kita berada. Dituliskan oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio renungan pagi pada tanggal 8 Januari 2022 dengan judul Orang yang Lemah Lembut. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena kasih dan rahmat Tuhan begitu besar bagi kehidupan kami, lebih khusus panjang malam di dalam pembaringan kami. Hingga tiba di pagi hari ini kami dibangunkan dengan tubuh sehat dan segar. Sebelum kami melakukan segala tugas pelayanan pekerjaan kami sepanjang hari ini, kami sangat rindu Tuhan untuk belajar mendengarkan firman Tuhan. Curahkanlah kepada masing-masing kami kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti dan kami mempraktekannya di dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Bapa yang baik, ampuni kami Tuhan, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Yesaya 29 ayat yang ke-19. Demikian firman Tuhan. Orang-orang yang sengsara akan tambah bersukaria di dalam Tuhan, dan orang-orang miskin di antara manusia akan bersorak-sorak di dalam Yang Maha Kudus, Allah Israel. Mari kita ikuti penjelasannya. Kelemah lembutan adalah anugerah yang berharga, rela menderita tanpa berbicara, rela menanggung pencobaan. Kelemah lembutan itu sabar dan bekerja untuk mendapatkan bahagia dalam segala keadaan. Kelemah lembutan adalah selalu bersyukur dan membuat nyanyian kebahagiaan tersendiri, membuat melodi dalam hati kepada Tuhan. Kelemah lembutan akan mengalami kekecewaan dan kesalahan dan tidak akan membalas. Kelemah lembutan bukan berarti diam dan bersungut. Sebuah temperamen murung adalah kebalikan dari kelembutan. Karena hal ini hanya akan memberikan luka dan rasa sakit kepada orang lain dan tidak mendapatkan kebahagiaan untuk dirinya sendiri. Disalin dari buku Testimonies for the Church, jilid 3, halaman 335. Jiwa yang lemah lembut dan tenang tidak akan pernah mencari kebahagiaan untuk dirinya sendiri, tetapi akan menyangkal diri dan menemukan kepuasan manis dan kepuasan sejati dalam membuat orang lain bahagia. Disalin dari buku Testimonies for the Church, jilid 3, halaman 336. Penebus dunia itu mempunyai sifat yang lebih agung daripada malaikat, namun disatukan dengan keagungan ilahinya adalah kelemah lembutan dan kerendahan hati yang menarik semua orang kepada dirinya. Kelemah lembutan Kristus yang dinyatakan dalam rumah tangga akan membuat penghuninya bahagia. Itu tidak menimbulkan pertengkaran, tidak memberikan jawaban marah, tetapi memenangkan watak yang menjengkelkan dan menyebarkan suatu kelembutan yang dirasakan oleh semua dalam lingkungannya yang menyenangkan. Kemana saja dihargai, itu membuat keluarga-keluarga dunia sebagian dari satu keluarga besar yang di atas. Disalin dari buku Khotbah di atas bukit, halaman 24 dan 26. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus
Oleh karena firman-Mu di pagi hari ini mengajarkan kepada kami untuk memiliki kelemah lembutan di dalam hidup kami. Kelemah lembutan adalah anugerah yang berharga, rela menderita tanpa berbicara, rela menanggung pencobaan. Terpujilah nama Tuhan. Pada pagi hari ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama Wakil Presiden, para menteri dan seluruh stafnya, Bapak Gubernur bersama wakil dan jajarannya, Bapak Wali Kota bersama wakil dan jajarannya, Bapak Bupati bersama Wakil Bupati dan jajarannya, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini, kiranya Tuhan lindungi pelihara mereka, curahkan hikmat pengetahuan sorga selalu, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan di tengah-tengah pandemi dan resesi ekonomi saat ini, boleh sesuai dengan amanat dan titah Tuhan sendiri. Kami menyerahkan pimpinan-pimpinan organisasi gereja Tuhan dari tingkat yang tertinggi sampai kepada gembala jemaat. Saat ini Tuhan, mereka membutuhkan kuasa Roh Kudus di dalam pelayanan mereka. Kami berdoa untuk para tim medis, Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, semua para pekerja kesehatan yang sedang melayani di setiap rumah sakit, puskesmas, bahkan pustu. Kiranya hikmat dan sukacita sorga senantiasa Tuhan berikan bagi masing-masing mereka. Lebih daripada itu kami menyerahkan hamba-Mu Dr. Raymond yang Tuhan percayakan untuk memimpin Rumah Sakit Advent Palangkaraya. Kiranya hikmat, pengetahuan sorga selalu Tuhan berikan bagi hamba-Mu ini. Kelanjutan pembangunan Rumah Sakit Advent Palangkaraya, Rumah Sakit Advent Kupang, perizinan, dan juga para tukang dan material, dan pembina rumah sakit. Kiranya Tuhan memberkati semua agar mereka dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka dan menyelesaikan bangunan tersebut selesai tepat pada waktunya. Kami juga teringat para guru-guru, kepala sekolah, setiap siswa, mahasiswa, dosen, dan rektor di setiap lembaga pendidikan. Kiranya hikmat dan sukacita sorga Tuhan berikan bagi mereka, agar mereka bukan sekedar mendidik anak-anak untuk memperoleh pengetahuan dunia, tetapi memiliki karakter Yesus Kristus. TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online, dan saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara. Tuhan lindungi mereka, hiburkan mereka, cukupkan kebutuhan mereka, dan berikan sukacita di dalam melaksanakan segala tugas dan tanggung jawab mereka. Kami juga berdoa untuk para pendengar yang setia, yang berulang tahun saat ini dimanapun mereka berada. Dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan bagi hidup mereka, mereka selalu bersyukur dan mengandalkan Tuhan setiap saat. Yang berada di dalam kebimbangan, ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman teguh untuk mereka berharap kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, ampuni kami Tuhan, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua.